Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda wa fataras samawati wa a'raja 'abdahu ila samai li'irayatil ayat wa qabuli amri sholawat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalul makhluqat al-ma'sum minal ma'siyat wa ala alihi wa sahbihi tahirina minas sayyiat. Amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami taati Sahibus Samahah wa Sa'adah, pengasuh Madrasah Raudhatul Ulum yang mulia Kiai Haji Subairi Hamid beserta segenap majlis keluarga yang kami muliakan. Alladzina sami'na wa ata'na sam'an wa ta'atan. Para asatid dan asatidah dan segenap undangan yang kami hormati serta sahabat santri yang berbahagia. Pertama-tama segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, penguasa dunia dan akhirat, pencipta neraka bagi makhluk yang durhaka, dan pencipta taman surga bagi hambanya yang bertakwa. Salawat dan salam semoga mengalir sempurna keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang jasadnya laksana samudra, tempat berkumpulnya butiran permata, Rasul yang jiwanya laksana cakrawala, tempat bertaburnya akhlak terpuja. Hadirin segenap undangan dan sahabat santri yang berbahagia, malam ini kita akan mendengar peristiwa yang besar, peristiwa yang sejarah yang menggambarkan akan kebesaran dan kekuasaan Allah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, ketika bicara sejarah Isra dan Mi'raj, ada satu ayat yang selalu kita ingat, kita pahami, kita hayati dan kita mengerti. Karena apa? Karena di bagian itulah Allah menceritakan sejarah Isra wal Mi'raj tersebut. Surat Al-Isra ayat pertama Allah berfirman, yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Al-ayat. Di ayat ini Allah menceritakan sejarah yang penuh dengan rasa takjub atas kebesaran dan kehebatan Allah. Allah mensucikan namanya dengan kalimat tasbih. Subhanallah, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Dari mana? Dari Masjidil Haram, yakni Mekkatul Mukarramah, menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Untuk apa? Sahabat-sahabat santri, ada yang tahu? Linuriyahu min ayatina. Allah ingin tunjukkan kebesarannya kepada Nabi dan kepada kita hamba-hambanya. Allah ingin informasikan kepada kita semuanya bahwa Allah itu kuat, Allah itu hebat, Allah itu maha
Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada 3 faktor. Faktor yang pertama, pertobatan dua makhluk Allah antara bumi dan langit yang sama-sama mengklaim, sama-sama mengaku bahwa dirinya lebih baik. Bumi dengan bangga berkata, "Wahai langit, aku lebih baik daripada kamu." Coba lihat, Allah telah hamparkan padaku negara-negara dengan berbagai budaya, bangsa samudra biru membentang luas, pepohonan rindang dan sejuk, pantai yang begitu menggoda hati itu, dan satu lagi, langit aku punya Baitullah yang senantiasa bertawaf, mengelilinginya jutaan manusia dari seluruh penjuru dunia dan barisan anbiya solihin sejagat raya itu ada padaku. Itu sebagai bukti kalau aku lebih baik daripada kamu, kata bumi pada langit. Langit pun menjawab, "Tidak bumi, aku lebih baik daripada kamu." Coba kau lihat, sang surya dengan pancaran cahaya emasnya menembus jiwa, rembulan dengan sinar purnama penuh pesona, didampingi bintang-bintang yang berkedip cantik dan warna-warni pelangi yang menyejukkan mata, planet-planet galaksi, aras, kursi, tempat singgasana alam surgawi, di dalamnya berjuta bidadari yang elok mempercantik diri. Dan satu lagi, kalau kamu punya Baitullah, aku punya Baitul Ma'mur yang senantiasa dikelilingi malaikat maut, yang senantiasa dikelilingi malaikat dan barisan anbiya mursalin, syuhada wassalihin. Itu satu bukti kalau aku lebih baik daripada kamu. Ya juga sih, tapi aku tetap lebih baik daripada kamu. Bumi berkata sembari tersenyum, "Langit, apa yang kamu agung-agungkan dan apa yang kamu damba-dambakan, itu semuanya sia-sia. Karena tidak akan mengalahkan satu yang kupunya ini. Ialah Gusti para Rasul, pemungkas para Nabi, yang tercipta semua karenanya. Dia lahir di atasku, dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Langit pun bingung dan merasa kalah pada bumi. Oleh karenanya, tak ada tempat mengadu yang lebih baik kecuali kepada Allah. Langit pun berdoa kepada Allah supaya makhluk yang paling mulia Nabi Muhammad dimi'rajkan. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, dimustajabahlah yang diinginkan langit. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, kerinduan dan kegalauan buruk kepada Nabi Muhammad, karena telah lama nama itu terselip dan terukir dalam hati buruk. Malaikat Jibril pun bergegas ke taman surga untuk memilih satu dari 40 buruk yang ada di taman surga. Faktor ketiga, adanya tahun duka cita, di mana pada tahun itu Nabi kehilangan benteng dan figur dalam Islam. Yang pertama, wafatnya istri tercinta beliau Siti Khadijah. Yang kedua, wafatnya paman Nabi Abu Thalib, penolong dan pelindung dari gangguan orang-orang kafir. Percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, yakin? Apa buktinya? Tidak tahu. Dulu waktu Nabi cerita pertama kali datang, kelompok manusia jadi 3. Begitu Nabi cerita kelompok yang pertama, kelompok yang betul-betul kufur, ingkar, kafir, jangankan peristiwa yang tidak masuk akal, yang masuk akal saja mereka tidak menerima. Kelompok ini diwakili oleh Abu Jahal, Abu Ghasab, Abu Lahab dan Abu Toman lainnya. Kelompok yang kedua, kelompok yang benar-benar beriman, kelompok
ini diwakili oleh Abu Bakar As-Siddiq. Makanya disebut As-Siddiq karena Abu Bakar tidak mendengar langsung Nabi Muhammad bercerita langsung peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika datang sekelompok orang kafir Quraisy mau meledek, "Hei Abu Bakar, sahabat lu gila tuh, Muhammad sudah stres. Wah, masa melakukan perjalanan dari Mekah menuju ke Palestina, naik lagi ke langit, cuma ngabisin waktu sebagian malam. Kita aja naik ontah dari Mekah ke Madinah 30 hari 30 malam. Itu kalau ontanya sehat, gimana kalau ontanya stres?" Kalau tidak percaya, tanya aja sama apa saya. Apa jawaban Abu Bakar? "Hei, kalau memang itu cerita langsung dari Nabi, lebih dari apa yang kalian sampaikan, aku pasti mengimaninya. Kasihan Belo." Niatnya pengen membuat Abu Bakar cuma jadi goyang, ternyata semakin kuat. Itulah orang yang beriman. Datang kelompok yang ketiga, kelompok yang rada-rada. Kelompok ini awalnya beriman karena gak mau ngaji, gak mau belajar, gak mau hadir di majelis, akhirnya bingung. Membandingkan peristiwa Isra Mi'raj dengan akal pikirannya sendiri. Wah, benar gak ya? Nih kelompok yang disebut Islam KTP atau Islam fotokopi. Karenanya dengan kita yakin dan percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, itulah tanda ciri-ciri orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita. Jangan jadi kelompok yang pertama, jangan jadi kelompok yang ketiga, tapi kelompok yang kedua, yang yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin segenap undangan dan sahabat santri yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan, dan sudah siap sahabat saya yang lain dengan 1000 kisah Isra wal Mi'raj selanjutnya. Salah kata saya mohon maaf, karena seindah-indahnya bunga mawar pasti berduri. Akhiran